masuk. Kenapa tidak masuk mereka? Sakit. Oh, masih sakit ya. Mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini, yang sedang sakit, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa mengikuti pelajaran di hari berikutnya ya. Baik, hari ini sebelum kita ke belajar, silakan kalian berdoa dulu. Siapa ketua kelas bimbing baru? Silakan Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kegiatan kita adalah proyek P5 PPR, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Itu yang kegiatan kita pada hari ini mengenai proyek ya. Nah, temanya adalah tema kita yaitu suara demokrasi. Topiknya adalah pemilihan ketua kelas ya. Kenapa harus suara demokrasi? Karena ya, Bapak ingin memperkenalkan kalian mengenai demokrasi. Pernah mendengar kata demokrasi? Pernah. Nah, itu ya, kata demokrasi. Apa kata demokrasi? Pemilihan. Nah, itu yang dilakukan ya. Ya, demokrasi itu biasanya memberikan kebebasan ya. Nah, memberikan kebebasan terhadap apa yang kita pilih, itu demokrasi. Nah, di sini topik kita adalah pemilihan ketua kelas. Jadi Bapak akan memperkenalkan kalian bagaimana berdemokrasi di lingkungan sekolah, khususnya di kelas ya. Nanti di mana ada pemilihan ketua kelas. Baik ya. Nah, tujuan P5 PLA ya pada fase C kelas 6 kalian ya. Yang pertama nanti peserta didik memahami proses demokrasi di tingkat sekolah. Kemudian yang kedua, peserta didik memahami tugas dan tanggung jawab pemimpin ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat melakukan aksi nyata ya berupa suara demokrasi, yaitu pemilihan ketua kelas dengan baik dan lancar. Nanti setelah ada pengenalan, kontekstualisasi, kemudian ada aksinya. Nanti aksinya itu kita akan melakukan pemilihan ketua kelas ya. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, apakah kalian mengetahui tentang demokrasi? Ada yang tahu? Sudah ada. Baik ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini pengenalan ya. Hari ini kita pengenalan proyek. Apa proyek kita tadi? Iya, pemilihan ketua kelas ya melalui suara demokrasi. Nah, sebelum itu Bapak akan memberikan tayangan gitu ya untuk pengenalan awal ya tentang bagaimana suara demokrasi di tingkat sekolah. Kalian amati ya. Pemilihan ketua kelas di Madrasah Ibtidaiyah Najib Umar Genep di Desa Genep, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro digelar layaknya pemilihan umum. Tak hanya digelar untuk pemilihan calon pemimpin, para siswa juga belajar langsung tata cara pemilihan umum. Layaknya pemilu pada umumnya, dalam pemilihan ketua kelas ini juga disiapkan beragam alat dan kelengkapan pemilihan disimulasikan seperti aslinya. Dengan pembelajaran demokrasi sejak dini ini, diharapkan para siswa dapat belajar memilih pemimpin sesuai dengan pilihannya, tanpa campur tangan lainnya. Ada yang ditanggapi dari video tersebut? Apa yang kalian lihat atau apa yang kalian amati? Nah, silakan kalau ada. Kalau nggak ada ya, intinya video tersebut tadi mengajarkan kita bagaimana berkontestan dalam suara demokrasi. Baik ya, Bapak sedikit menjelaskan ya mengenal demokrasi dan pemimpin. Nah, seperti awal tadi Bapak sudah katakan bahwa semenjak Rasulullah, kemudian Rasulullah wafat ya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin, itu sudah diperkenalkan proses demokrasi dalam Al-Quran ya. Prinsip demokrasi itu dikatakan dengan prinsip surah
ya, atau musyawarah. Nah, kalau di P5-nya itu dimensinya bergotong royong, ya, dimensi bergotong royong. Artinya di mana semua orang, ya, bisa terlibat di dalam memberikan hak suara. Surah ini di dalam Al-Quran dijelaskan pada surah As-Surah. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan, yaitu seruan Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan sholat, ya, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah, ya, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Artinya, sistem demokrasi melalui musyawarah atau surah sudah diajarkan di dalam Al-Quran, yaitu surah apa? Surah Asy-Syura. Nah, apa itu demokrasi? Iya, memberikan kebebasan. Nah, demokrasi adalah cara mengatur negara atau masyarakat. Ya, demokrasi asasnya itu demokrasi yang mengatur negara atau masyarakat melalui apa? Musyawarah. Contohnya di sekolah kan bagaimana? Iya, di sekolah kita bisa memilih ketua kelas. Siapa pemimpin itu? Nah, biasanya sistem demokrasi identik dengan pemilihan seorang pemimpin. Bagaimana sifat pemimpin yang akan dipilih? Tentunya orang yang baik. Kemudian sifatnya bagaimana? Jujur, terus adil, terus berani, terus. Kemudian kontekstualisasinya. Nanti kontekstualisasi artinya bagaimana, ya, mengkontekstualisasikan suara demokrasi di dalam lingkungan sekolah, ya, terutama kepada peserta didik atau kalau kita kelas 6 nanti di kelas 6, ya. Kenapa suara demokrasi? Tadi masalahnya apa? Ketika kalian pemilihan ketua kelas langsung ditunjuk aja, Pak. Itu kan tadi, ya, masalahnya. Nah, tidak pernah ada pemungutan suara. Makanya harus ada suara apa? Melalui demokrasi. Itu yang terjadi, ya. Kita terjadi dulu. Yaitu melakukan pemilihan ketua kelas, ya. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah proses pemilihan ketua. Harus ada calon ketua kelas. Coba siapa yang ingin jadi ketua kelas, angkat tangan. Ya, Adel, kemudian Nazwa, kemudian Muhammad Aditya. Nanti 3 orang ini akan berkampanye, ya, berkampanye. Bagaimana kampanyenya? Membuat visi misi, ya. Nah, pemilihan ini harus ada panitianya. Siapa? Ketua panitia, kemudian KPPS-nya nanti ada. Tangan dulu kita. Baik, sudah siap tadi 3 calon tadi. Sudah siap. Nah, baik. Kalau sudah siap, ya, siapa yang pertama ingin berkampanye? Adel. Nah, boleh Adel, silakan di depan Adel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyampaikan misi dan visi saya. Misi saya, kalau saya terpilih menjadi ketua kelas, saya akan menjadi ketua kelas yang baik dan ramah. Saya adalah menciptakan sholat yang aktif, disedia kegiatan
Bapak telah dengan mengadakan kegiatan yang seru seperti berbagi cerita, dan saling mendukung. Misi saya satu, meningkatkan kebersamaan dengan mengadakan tiket telepon. Nah, baik ya, silakan ya, proses pemilihan Bapak serahkan kepada panitia ya. Panitia pemilihan ketua ke 6 tahun pelajaran 2024-2025. Silakan. من صرخ يولي منبوط سر ملي منبوط سر ملي من صرخ يولي يا Diajak yang menjadi ketua kelas 6 yaitu Muhammad Adi Yansa. Dengan perolehan suara berapa? 7 ya, 7 suara. Tangan dulu buat Adi ya. Nah, Bapak simpulkan dulu atau ada yang mau membaca kesimpulannya? Silakan. Ada Pak. suara yang merupakan cara terbaik yang dilakukan dalam pemilihan secara pemimpin untuk pelajari mengenal. Begitu ya. Nah, untuk kesimpulannya yang dinamakan dengan suara demokrasi adalah suara yang terbaik yang dilakukan dalam pemilihan seorang pemimpin ya. Nah, nanti siswa belajar mengenai pentingnya partisipasi aktif. Tadi sudah terlihat ya partisipasi aktifnya ya. Nah, kemudian kita refleksi yang terakhir ya, refleksi. Apa yang boleh dapatkan pada proyek ini? Di dalam proyek ini pelajaran apa? Demokrasi ya, pelajaran dengan demokrasi. Selain itu apa lagi? Kemudian bagaimana Bapak kalian terhadap kegiatan proyek pada hari ini? Nah, seru. Apa yang seru? Ya, yang terakhir Bapak akan evaluasi ya, evaluasi kegiatan hari ini ya. Yaitu sumatif ya. Kalau penilaian sumatifnya Bapak sudah menilai ya berdasarkan kerjasama kalian, kolaborasi kalian tadi ya, kemudian musyawarah kalian Bapak sudah nilai. Sekarang menilai tes sumatif ini penilaian individu masing-masing ya. Bapak kasih soal sumatifnya ya. Nah, silakan dikerjakan sendiri-sendiri soal sumatifnya. Silakan diisi ya, yang mana menurut kalian benar ya. Itu ada 10 soal mengenai demokrasi dan kepemimpinan hari ini yang kita bahas ya.
Sudah selesai? Kalau sudah selesai, Bapak minta ya Andre untuk mengumpulkan deh. Nah, tadi sudah Bapak melakukan evaluasi ya, evaluasi dan sumatif. Namun evaluasi kegiatan proyek secara keseluruhan hari ini, alhamdulillah sudah terlihat kebersamaan kalian untuk melakukan atau mengerjakan proyek ya, mulai dari pengenalan tadi, kemudian kontekstualisasi, kemudian baru berikutnya itu aksi nyata berupa pemilihan ketua kelas ya. Nah, Bapak mengevaluasi sangat bagus sekali ya. Nah, untuk tindak lanjut ya, tindak lanjutnya adalah suara demokrasi harus selalu dilaksanakan ya. Memperkenalkan kalian mulai sejak ini di tingkat SD ya, kemudian nanti bisa dilanjutkan di tingkat sekolah yang lebih tinggi ya. Nanti Muhammad Adityansa yang terpilih menjadi ketua kelas tahun pelajaran 2024-2025 ya, nanti akan membuat ya program selanjutnya ya Adit ya, sebagai ketua kelas ya, untuk tindak lanjutnya ya nanti Adit ya. Nah, nanti program berdasarkan visi-misi Muhammad Adityansa nanti dibuat ya, dibuat di administrasi kelas ya, bahwa ini visi-misi kita dibuat nanti Adit ya, ditulis bersama dengan apa bendahara atau sekretaris. Untuk seksi-seksinya silakan nanti Muhammad Aditya dan Adelia kemudian Najwa untuk mencari siapa seksi silakan kalian yang memilih seksi keamanan, seksi kebersihan, silakan nanti ya, itu kalian yang memilih ya. Ada pertanyaan untuk kegiatan proyek kita hari ini? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, kegiatan proyek kita pada kesempatan ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan dengan pemilihan tadi merupakan awal ya, bekal awal kalian untuk memahami sebuah demokrasi ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri sampai di sini dulu ya. Kalau ada kata-kata Bapak yang salah atau perlakuan Bapak yang salah, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.